Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 404. Tapi memikirkannya, Hagen memberinya uang, jadi Gu Feng tidak bisa berkata apa-apa, jika dia membuat Hagen bahagia sekarang, mungkin dia bisa memberinya uang, bagaimanapun juga, Hagen kaya. Itu saja, ayo mengemudi. Hagen melemparkan batu itu ke depan Bos Cui dan berkata. Bos Cui memandangi tumpukan batu sisa di depannya, dan mencibir. Setuju saja, jika Anda tidak dapat membuka apapun, Anda tidak akan dikembalikan. Jangan katakan bahwa saya menipu Anda dan merusak reputasi toko saya. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Klik itu. Hagen berkata dengan dingin. Bos Cui memerintahkan anak buahnya, buka. Segera, sebongkah batu sisa dibawa ke mesin, dan kemudian di bawah mata pisau pemotong, batu sisa itu dibelah sedikit demi sedikit. Batu biji es, itu biji es, orang. Bermata tajam itu langsung berteriak. Benar saja, setelah batu itu dibuka, ada batu biji es sebening kristal di dalamnya. Hahaha, Acid Stone, kita tidak bingung sekarang. Gu Feng tertawa ketika melihatnya. Meskipun batu biji es tidak terlalu berharga, namun masih bisa dijual seharga 100.000 hingga 200.000 yuan, dengan cara ini mereka tidak akan kehilangan uang. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Bos Cui mendengus dingin. Hagen hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menunggu untuk membuka batu sisa lainnya. Segera, batuan sisa lainnya dibuka, dan ternyata itu adalah batu biji es lainnya. Segera setelah potongan ketiga dan keempat semuanya adalah batu yang diunggulkan es. Semua orang tercengang, dan Bos Cui mau tidak mau melihat Hagen lagi. Gu Feng dengan bersemangat memegang batu yang terbuka di dalam tas, dan mendesak Bos Cui, cepatlah, jangan menggiling. Ketika potongan kelima batu sisa dibuka, lampu hijau yang menyilaukan langsung semua orang tercengang. Bahkan Bos Cui tertegun di tempat. Gu Feng tercengang, dan kemudian melompat seperti orang gila. Kaisar Hijau, ini Kaisar Hijau. Setelah terkejut, semua orang mau tidak mau berbicara. Siapa anak ini? Aku sangat beruntung, Kaisar Hijau bisa dihasilkan dari sampah, tidak beruntung, itu hanya ledakan keberuntungan. Diam, jelas pemuda ini adalah seorang pakar, ini bukan masalah keberuntungan. Semua orang berdiskusi, dan wajah Bos Cui menjadi sangat jelek. Jangan bingung, segera kendarai untuk kami. Kata Gu Feng kepada Bos Cui. Aku tidak akan menjualnya, kami tidak akan menjual sisa batunya, aku akan mengembalikan uangmu. Bos Cui menyimpan sendiri sisa batunya. Hagen melangkah maju dan langsung meraih pergelangan tangan Bos Cui. Saya tidak ingin uang, saya hanya ingin batu. Ini adalah uang dan barang, bagaimana Anda bisa kembali? Ada begitu banyak orang, semua orang menonton. Gu Feng juga melangkah maju untuk meraih Bos Cui dan berkata, HMPH, apakah kamu tahu toko siapa ini? Berani menyentuhku di sini? Bos Cui mendengus dingin, dan selusin pria besar bergegas keluar dari sana, dan mereka semua adalah Lian Jiazi. Apa yang ingin kamu lakukan? Perlakukan aku seolah-olah aku tidak ada? Melihat ini, Gulinger menjadi marah. Lagi pula, dia juga anggota pavilion penjaga, dan orang-orang ini mengabaikannya. Jangan bilang itu kamu, bahkan jika Tuan Pavilionmu datang, aku tidak takut. Ini adalah toko milik Tuan Wu. Apakah kamu berani membuat masalah? Bos Cui sangat bangga, karena dia didukung oleh keluarga Wu. Anda harus tahu bahwa keluarga Wu adalah salah satu yang terbaik di ibu kota provinsi, dan Wu Liui, kepala keluarga Wu, juga salah satu dari 4 direktur aliansi Wu Dao. Bahkan jika itu adalah toko yang dibuka oleh Tian Wang Laozi hari ini, kamu akan menyelesaikan membuka batu itu untukku. Kata Hagen dengan wajah muram. Sialan, aku tidak akan membukanya, apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Bos Cui berkata dengan wajah datar. Boom. Hagen meninjunya, menyebabkan mulut dan hidung Bos Cui berdarah. Inilah mengapa Hagen berhenti, jika tidak, kepala Bos Cui akan meledak. Bab 405. Sialan, kamu berani memukulku, bunuh mereka.
Bos Cui menyeka segenggam darah dan berteriak langsung ke premannya. Lebih dari selusin preman menyerbu dengan tongkat dalam sekejap. Tepat ketika Hagen hendak menyerang, tubuh kuat Gullinger naik untuk menemui mereka. Gullinger bukan tandingan para master dari keluarga seni bela diri itu, tetapi melawan para preman ini, Gullinger lebih dari cukup. Bang bang bang. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari selusin preman dipukuli sampai habis oleh Gullinger. Kali ini, Gullinger tidak menahan diri. Abaikan saja, hatiku sudah terbakar amarah. Melihat adegan ini, Bos Cui mundur lagi dan berkata dengan wajah galak, Oke. Kalian telah menyebabkan masalah besar, dan tidak ada yang mau pergi hari ini. Setelah Bos Cui selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, itu jelas dipanggil ketuan muda Wu itu. Anak muda, cepat dan pergi dengan barang-barangmu, keluarga Wu tidak mudah dikacaukan. Seseorang membujuk Hagen. Kakak, kami. Melihat Bos Cui memanggil seseorang, Gu Feng menjadi sedikit takut, lagi pula, keluarga Wu tidak mudah dipusingkan. Gu Feng, jangan takut, aku di sini. Melihat tatapan ketakutan Gu Feng, Hagen berkata datar. Gu Feng mengangguk dan berkata, Nah, apakah kamu tidak kenal orang-orang dari Chifeng Tang? Panggil orang-orang dari Chifeng Tang. Dan kamu tidak perlu takut dengan keluarga Wu itu. Wu Jia. Ping mencibir. Melihat kesombongan Hagen, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dalam hati. Jika langit gila, akan ada hujan, dan jika orang gila, akan ada bencana. Mereka berani mengatakan hal seperti itu tentangmu keluarga, saya khawatir hari ini akan sial. Segera, seorang pemuda berusia awal 20-an datang dengan kipas lipat, diikuti oleh beberapa orang yang sedang terburu-buru. Siapa yang tidak punya mata, berani membuat masalah di toko ujian saya. Sebelum orang itu datang, suara kutukan sudah datang. Hagen melirik pemuda itu, dia terlihat sangat mirip dengan Wu Liui, tetapi temperamen dan temperamennya, ayah dan putranya benar-benar berbeda, putra ini terlihat sombong dan mendominasi. Hanya saja Hagen tidak merasakan sedikit pun fluktuasi energi dari pemuda ini, terlihat jelas bahwa pihak lain bukanlah seorang pejuang. Sebagai Wu Liui, penguasa energi internal, bagaimana mungkin putranya tidak menjadi seorang pejuang? Tepat ketika Hagen bingung, Bos Cui melihat seseorang datang dan bergegas menemuinya. Tuan Wu, itu mereka. Bos Cui menunjuk ke arah Hagen dan yang lainnya, matanya penuh amarah. Pria muda itu melirik Hagen dan Gu Feng, dan kemudian ke preman yang meratap di tanah, wajahnya menjadi dingin. Mereka yang menyebabkan masalah di sini dan melukaiku, bahkan jika kamu, Nona Gu, berasal dari pavilion penjaga, bukan? Bukan? Ingin memberiku penjelasan. Wudong, orang-orang mulah yang berbohong kepada kakakku terlebih dahulu, dan seharusnya kaulah yang ingin memberikan penjelasan. Kata Gullinger, memelototi pemuda itu. Manusia. Aku hanya tahu bahwa kamu menyebabkan masalah di sini dan menyakiti orang-orangku. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang aku minta maaf dan mengkompensasi kehilanganku. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Wudong melambaikan kipas lipatnya dengan sikap yang luar biasa kesombongan. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Hagen memandang Wudong dan berkata dengan senyum dingin. Maka kamu tidak harus pergi. Suara Wudong tenggelam, dan beberapa orang di belakangnya segera mengepung Hagen. Hanya ada satu lelaki tua kurus yang berdiri di samping Wudong, tidak bergerak. Hagen melirik, dan menemukan bahwa orang-orang ini semua adalah pejuang dengan kekuatan batin, yang jauh lebih kuat dari para gangster kecil tadi, dan lelaki tua kurus di samping Wudong penuh energi, dan napasnya lebih kuat dari itu. Para gangster Wu Liui tidak lemah sama sekali. Bab 406. Minta maaf, atau mati, kamu pilih. Wudong memandang Hagen dengan wajah muram, tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Hagen adalah yang pertama. Bolehkah aku memilih yang ketiga? Hagen sedikit tersenyum. Yang ketiga. Wudong terkejut. Itu untuk membiarkan kalian semua mati. Setelah Hagen mengucapkan kata kematian, aura di tubuhnya langsung meledak.
Aura yang menakutkan itu langsung membuat napas para pejuang kekuatan batin di sekitarnya mandek, dan kemudian mereka merasa seolah-olah ditekan oleh batu besar. Plop, plop. Semua prajurit kekuatan batin berlutut dengan satu lutut, wajah mereka kesakitan, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Semua orang kagum saat melihat pemandangan ini. Terutama lelaki tua kurus itu, tiba-tiba matanya membelalak, tubuhnya sedikit gemetar. Aura menakutkan barusan membuatnya hampir jatuh berlutut, untungnya aura itu tidak ditujukan padanya, kalau tidak dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Siapa kamu? Pria tua kurus itu bertanya pada Hagen dengan ekspresi waspada. Namaku Hagen. Kata Hagen dengan tenang. Mendengar ini, wajah lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah, dan matanya penuh ketakutan. Kamu adalah Tuan Chen. Lelaki tua kurus itu adalah kepala pelayan keluarga Wu. Daimyo telah mendengarnya. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Wu Liwi telah mengirimnya ke Villa Jiang berkali-kali untuk mengundang Hagen, tetapi Hagen sedang mundur, jadi dia tidak melihat Hagen. Mendengar apa yang dikatakan Hagen sekarang, dan memikirkan aura menakutkan Hagen barusan, dia dapat yakin bahwa pemuda di depannya adalah orang yang memenggal kepala Jiang Zhengzong. Tuan Chen, itu karena kami memiliki mata buta sehingga kami menyinggung Tuan Chen. Kami harap Tuan Chen tidak tersinggung. Pria tua kurus itu berlutut di depan Hagen saat dia berbicara. Kibo, apa yang kamu lakukan? Mata Wudong membelalak, tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Anda harus tahu bahwa dalam keluarga Wu, identitas Kibo dan Wu Liwi dapat dikatakan sejajar, dan kekuatannya juga sebanding. Sekarang dia berlutut di hadapan seorang pemuda berusia 20-an, bukankah itu memalukan bagi keluarga Wu? Diam. Pria tua kurus itu memelototi Wudong, yang terlalu takut untuk mengatakan apapun. Melihat lelaki tua kurus yang berlutut di tanah, Hagen tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada Gu Feng, singkirkan barang-barang itu, ayo pergi. Hagen pergi. Baru setelah Hagen menghilang, lelaki tua kurus itu berani bangun. Tuan Wu, batu kami. Bos Cui buru-buru berkata kepada Wudong ketika dia melihat Hagen telah mengambil batu-batu itu. Pak. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat lelaki tua kurus itu menampar Bos Cui secara langsung, membuat Bos Cui pusing hingga wajahnya bengkak. Kibo, apa yang terjadi? Wudong bertanya dengan wajah bingung. Tuan muda, kami telah menyebabkan masalah. Kami telah menyebabkan masalah besar. Masalah ini harus diputuskan oleh Tuan. Pria tua kurus itu menghela nafas, membawa Wudong dan kembali. Keluarga Wu, setelah Wu Liwi mendengarnya, dia sangat marah seperti guntur. Bajingan, Nizi, aku akan membunuhmu. Wu Liwi menampar kepala Wudong dengan satu tamparan. Tapi dia dihentikan oleh Paman Qi, Tuan, bahkan jika Anda membunuh Tuan muda, itu tidak berguna sekarang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membiarkan Tuan Chen menghilangkan kesan buruknya terhadap keluarga Wu saya. Itu benar, saya akan secara pribadi meminta maaf kepada Tuan Chen. Wu Liwi mengangguk berulang kali, dan bergegas kembali ke kamarnya, mengeluarkan bahan obat yang telah dia hargai selama ratusan tahun. Wudong berlutut di tanah, gemetar, dan berkata kepada Kibo dengan wajah sedih, Kibo, siapa pria itu? Mengapa kamu dan ayah takut padanya? Bab 407. Tuan muda, jangan bicarakan itu, dialah yang membunuh Jiang Zhengzong di arena grup. Dia membunuh keluarga Wei dan keluarga Jiang. Menurutmu apakah keluarga Wu akan mengikuti jejak keluarga Jiang? Kibo berkata dengan tajam. Pada saat ini, wajah Wudong berubah pucat. Ketakutan setengah mati, dia bergumam, aku tidak tahu, apa yang harus aku lakukan? Bajingan, ikut aku. Wudong Liwi mengambil Wudong dan pergi. Di villa keluarga Jiang, Hagen, Suyuki dan Gulinger sedang makan malam. Ling jangan kembali ke rumah kecilmu di malam hari, tetaplah di sini dan jadilah temanku. Suyuki mengikuti Gulinger. Aku bukan bola lampu. Kalian berdua tinggal bersama di malam hari. Apa yang aku lakukan di sebelahmu? Dengarkan suaranya, kata Gulinger sambil tersenyum.
Suyuki tersipu, memelototi Gullinger dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, kami berdua sangat polos, kami tidak pernah tidur bersama. Kami telah menjalin hubungan, tidak apa-apa tidur bersama, dan kami bisa punya bayi lebih awal apa?" Gullinger memandang Suyuki dengan main-main dan berkata, "Tarik ke bawah, aku tidak ingin punya bayi sepagi ini, aku belum cukup bermain." Suyuki memutar matanya. Hagen tidak berbicara sepanjang waktu, dia berburu makan beberapa suap lalu pergi. Kedua gadis ini berani mengatakan apapun saat mereka bersama. Duduk di sofa, Hagen berencana untuk berlatih sebentar, tetapi melihat seorang bawahan masuk. "Tuan Chen, patriark keluarga Wu meminta untuk bertemu," kata bawahan itu. Hagen tidak terkejut, dengan kepribadian Wu Liui, dia pasti akan datang setelah mengetahuinya. "Katakan saja aku tidak punya waktu." Hagen melambaikan tangannya. Segera orang-orang itu keluar. Di luar villa, Wu Liui dan Wudong sedang menunggu dengan cemas di luar, memegang kotak kado yang sangat halus di tangannya. Melihat informan keluar, Wu Liui bergegas maju, "Saudaraku, apa yang Tuan Chen katakan?" "Tuan Chen tidak punya waktu." Setelah bawahan selesai berbicara, mereka menutup pintu villa. Wu Liui dan Wudong ada di luar, dan mereka sedikit tercengang untuk beberapa saat. "Ayah, lalu, apa yang harus kita lakukan?" Wudong bertanya dengan hati-hati. "Bentak." Wu Liui langsung memberi Wudong mulut besar, "Berlutut untukku, dan terus berlutut di sini sampai Tuan Chen melihat kita." Wudong tidak berani mendengarkan, dan buru-buru berlutut di depan pintu, sementara Wu Liui kembali ke mobil dan menunggu dengan tenang. Di malam hari, tiba-tiba ada kilat dan guntur, dan hujan lebat turun. Wu Liui duduk di dalam mobil dan memandangi Wudong yang sedang berlutut di tengah hujan, tanpa ada emosi di wajahnya. Keesokan harinya, setelah hujan, langit cerah, dan pelangi muncul dari langit. Sangat indah. Suyuki dan Gullinger memandangi pelangi dan berteriak gembira. Hagen menarik napas di halaman dan menggerakkan tubuhnya. Seorang bawahan datang dan membisikkan sesuatu di telinga Hagen. Hagen sedikit terkejut, dan kemudian senyum muncul di sudut mulutnya. "Pergi dan lihatlah." Pintu villa terbuka, dan setelah Hagen keluar, dia melihat Wudong masih berlutut di tanah, tubuhnya basah, dan dia terlihat sangat malu, mata buta. Melihat Hagen keluar, Wu Liui bergegas menemuinya. "Tuan Chen, anjing itu bodoh. Menyinggung Tuan Chen, dia pantas mati. Saya harap Tuan Chen dapat mengampuni nyawa anjing itu." Seperti yang dikatakan Wu Liui, dia buru-buru menyerahkan kotak hadiah. Hagen bisa merasakan fluktuasi aura di dalamnya tanpa melihatnya, dan tahu apa itu. Tuan Wu bersikap sopan. "Ini hanya kesalahpahaman kecil. Anda tidak harus bersikap sopan. Bawa Tuan Ling kembali untuk menyelamatkan Anda dari flu." Hagen terkekeh, mengambil hadiah itu, dan menyerahkannya kepadanya. "Bawahan." Melihat apa yang dikatakan Hagen, Wu Liui sangat gembira, mengangguk berulang kali dan berkata, "Oke, terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Chen. Saya akan mengadakan perjamuan di rumah saya yang sederhana pada siang hari. Saya harap Tuan Chen akan menghargainya." Bab 408. "Ya, saya pasti akan berada di sana pada siang hari." Hagen mengangguk. Hagen membutuhkan orang yang bijaksana seperti Wu Liui untuk menangani urusan, itu sebabnya dia setuju untuk pergi ke rumah Wu. "Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Chen di rumah." Wu Liui membawa Wudong dan pergi. Kali ini Wudong hampir pingsan. Tidak lama setelah Wu Liui pergi, Lin Tianhu dan Qi Feng datang. Melihat mata keduanya, sudut mulut Hagen sedikit terangkat. Terlihat jelas bahwa keduanya saling tertarik. "Hall Master, Yaoang Menshang telah mengirim seseorang untuk mendesak pembayaran terakhir bahan obat, mengatakan bahwa bahan obat telah disiapkan, dan mereka akan menunggu pembayaran terakhir tiba, dan kemudian mengirimkan barangnya." Qi Feng berbisik kepada Hagen. "Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat persiapan. Anda menjual semua properti keluarga Jiang dengan harga murah, mengembalikan dananya, dan menyimpan villa ini, dan lihat berapa banyak uang yang dapat Anda kumpulkan." Hagen sedikit mengernyit. Sangat sulit bagi Hagen untuk mengumpulkan miliaran dalam waktu singkat.
Dia tidak memiliki banyak bisnis sekarang, jadi dia menjual beberapa pil merah kecil. Volume penjualan pil merah kecil tidak terlalu besar sekarang, dan Hagen belum saatnya menyempurnakan Xiao Huandan. Meskipun Juitang dan Qi Fengtang tidak kecil, bagaimanapun juga mereka adalah geng, dan mereka tidak memiliki banyak harta atas nama mereka. Selain itu, ada ribuan saudara yang harus didukung, dan mereka tidak dapat menghabiskan banyak uang sama sekali. Ya. Qi Feng mengangguk, namun, hal-hal ini mungkin sulit untuk dihilangkan dalam waktu singkat, dan itu akan memakan waktu, tetapi saya telah mengirim orang kembali ke rumah Yawang, dan saya akan mengizinkan beberapa hari. Saya juga menjual semua properti Juitang di Hongcheng, dan saya dapat mengumpulkan sejumlah uang. Bagaimanapun, Juitang saya penuh dengan masa, dan saya baru tahu ketika saya tiba di ibu kota provinsi bahwa saya adalah lelucon. Lin Tianhu mengikuti Hagen Said. Hagen melirik Lin Tianhu, dan tersenyum tipis. Kamu ingin datang ke ibu kota provinsi untuk berkembang? Aku, Lin Tianhu tiba-tiba tersipu saat melihat ekspresi Hagen, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Qi Feng sedikit menundukkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Untuk Aula Jui, Anda dapat menemukan orang yang dapat dipercaya untuk mengurusnya. Kali ini, setelah bahan obat dari rumah Yaowang tiba, saya akan memurnikan pil untuk Anda, dan mencoba membiarkan Anda menerobos dalam waktu sesingkat mungkin. Hagen mengerti apa yang dimaksud Lin Tianhu, dan tahu bahwa dia ingin tinggal di ibu kota provinsi untuk berkembang. Lagi pula, Qi Feng berada di ibu kota provinsi, dan kekuatan Qi Feng jauh lebih tinggi darinya. Sebagai orang besar, wajah Lin Tianhu agak jelek. Benarkah? Lin Tianhu tiba-tiba terkejut, terima kasih banyak, Tuan Istana. Kuil Tianlong. Hagen berdiri dan tersenyum. Dia menepuk bahu Lin Tianhu. Hei, kalau saja aku tahu di mana aula lainnya, total ada 13 aula, dan aku yakin kita bisa mengumpulkan uang. Lin Tianhu tiba-tiba menghela nafas. Oke, lakukan saja yang terbaik. Aku akan mencari cara untuk menangani uang itu. Kalian pergi dan kunjungi pasar di sini. Barang-barangnya cukup bagus. Hagen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Qi Feng tersipu dan berjalan keluar. Lin Tianhu menatap Hagen dengan rasa terima kasih, dan mengikutinya keluar. Qi Feng dan Lin Tianhu berjalan kembali. Hagen sedikit mengernyit, miliaran uang, ini bukan jumlah yang kecil. Di mana mendapatkannya? Jika benar-benar tidak ada cara lain, Anda hanya dapat meminta bantuan dari ayah mertua Anda, Xuanzong. Namun, meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, mereka belum tentu memiliki banyak uang. Waktu siang hari, Wu Liui mengirim mobil untuk menjemput Hagen, dan pengemudinya adalah Wudong. Saat ini, Wudong sudah berganti pakaian, dan kulitnya semakin membaik. Melihat Hagen keluar, Wudong segera membuka pintu mobil dengan hormat. Tuan Chen, silakan masuk ke mobil. Bab 409. Hagen mengangguk, dan duduk di dalam mobil, sementara Wudong mengemudi dengan hati-hati menuju rumah Wu. Temperamen Wudong sombong dan mendominasi, tetapi di hadapan kekuatan absolut, dia hanya bisa melayaninya dengan hormat. Bahkan ayahnya sopan kepada Hagen, beraninya dia menunjukkan rasa tidak hormat. Ketika mobil sedang melaju di jalan, telepon Wudong berdering, tetapi dia tidak berani menjawabnya, tetapi melihat Hagen secara diam-diam. Hagen tersenyum tak berdaya, jawab saja teleponnya, aku bukan iblis. Setelah Hagen mengatakan ini, Wudong menjawab teleponnya. Tuan Wu, Bos Feng sudah tiba di pelabuhan, dan batu kasar sudah mulai dimasukkan ke dalam mobil, dan akan tiba di tempat kita pada sore hari. Kata orang di telepon. Oke, aku mengerti. Wudong hendak menutup telepon, tetapi pihak lain segera berkata, Tuan Wu, lalu Bos Feng berkata bahwa kumpulan batu kasar ini adalah batu Hengshan, jadi dia memintamu untuk siapkan lebih banyak uang. Batu Hengshan. Wudong jelas terkejut, dan kemudian dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, tidak masalah, biarkan dia membawa semua batu kasar dan jangan membagikannya kepada orang lain. Setelah menutup telepon, Wudong masih memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, dengan sedikit kegembiraan. Melihat ekspresi bersemangat Wudong, Hagen merasa sedikit penasaran, jadi dia bertanya,
Apa batu Hengshan ini? Tingkat pengirimannya tinggi, batu permata berharga seperti kaisar hijau dan api merah-merah sebagian besar dihasilkan dari batu Hengshan ini, jadi harga batu aslinya akan lebih tinggi. Tetapi batu semacam ini bisa didapatkan di tanganmu. Jika kamu membukanya sendiri, kamu juga bisa menghasilkan banyak uang. Wudong dengan bersemangat memperkenalkannya kepada Hagen, dan itu dapat dilihat bahwa Wudong masih memiliki beberapa penelitian tentang batu kasar, dan dia bukanlah anak yang tidak berguna. Jika kita dapat meningkatkan tingkat pengiriman batu kasar, yaitu jika kita dapat memproduksi batu permata 100%, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan benda ini? Hagen tiba-tiba tertarik dengan batu judi, dia sepertinya melihat cara untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin seseorang membuka batu permata 100%? Jika, kata Wudong, dia tiba-tiba terkejut, dan kemudian menatap Hagen melalui kaca spion penuh kejutan, karena dia tiba-tiba memikirkan apa terjadi kemarin. Hagen Pingke secara acak mengambil 10 keping dari batuan sisa, dan kelimanya ternyata adalah batu permata, meskipun 5 keping sisanya tidak dibuka. Wudong sepertinya mengerti sesuatu. Tuan Chen, jika Anda bisa mendapatkan 100% batu permata, maka bisnis ini akan menghasilkan keuntungan besar. Bahkan jika Anda menjadi orang terkaya di negara ini, tidak berlebihan. Kata Wudong bersemangat. Ini cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Hagen mengangguk. Chen. Tuan Chen, jika Anda tahu bagaimana memilih batu kasar, maka kita dapat bekerja sama, dan saya dapat memberi Anda 50% saham. Tidak, 80%. Saya hanya perlu 20% dari saham tidak apa-apa. Tuan Chen hanya perlu memeriksa barang setelah batu kasar datang. Jantung Wudong berdebar kencang, jika dia bisa memilih batu kasar yang mengandung batu permata 100%, itu akan dianggap sebagai 20% saham, bukankah dia juga menjadi kaya? Pilih beberapa batu kasar yang bagus dan buka sendiri, lalu tinggalkan beberapa yang rusak, dan jual di toko judi batu, biarkan para penjudi batu itu berjudi, dan dapatkan kekayaan lagi. Kamu sangat percaya padaku? Hagen tersenyum. Saya percaya, dengan keahlian Tuan Chen yang ditunjukkan kemarin, seluruh dunia perjudian batu tidak dapat menemukan master dengan visi yang begitu unik. Wudong mengangguk dengan cepat. Ya, aku juga kekurangan uang, jadi aku akan bekerja sama denganmu. Hagen mengangguk. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Tuan Chen. Wudong sangat gembira di dalam hatinya, dan buru-buru berterima kasih padanya. Ketika Wudong membawa Hagen ke rumah Wu Liwi telah membawa seseorang untuk menunggu di pintu melihat Hagen datang. Wu Liwi secara pribadi melangkah maju untuk membantu Hagen membuka pintu.